Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibnu Fajar 75 Channel. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran tentang statistika mengenai ukuran penyebaran data, yaitu berkenaan dengan simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya mengenai pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi jangkauan atau range, simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Kemudian kita lihat tentang jangkauan. Ini meliputi hamparan, simpangan kuartil, dan kuartil. Untuk jangkauan atau range atau rentang, ialah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data yang terkecil. Kemudian, untuk hamparan, atau disebut juga sebagai jangkauan antar kuartil, merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Kemudian simpangan kuartil atau QD merupakan setengah kali panjang hamparannya. Kemudian untuk kuartil itu sendiri adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sama jumlahnya untuk setiap bagian. Setiap bagian dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah, Q1, kuartil tengah atau median, atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kemudian simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan notasi SR, di mana untuk data tunggal itu SR diperoleh dari jumlah XI min X bar dibagi dengan N. Sedangkan untuk data kelompok itu diperoleh dari jumlah dari FI dikalikan harga mutlak XI min X bar dibagi FI, di mana kita lihat SR itu merupakan simpangan rata-ratanya. Kemudian XI itu merupakan data ke I, dan X bar itu adalah rata-rata hitung, N adalah banyak data, dan FI merupakan frekuensi data ke I. Untuk ragam atau varians merupakan nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau varians dilambangkan dengan S pangkat 2. Untuk data tunggal adalah jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi N. Untuk data kelompok adalah jumlah dari FI dikalikan XI min X bar pangkat 2 dibagi FI. Keterangannya masih sama, yaitu S pangkat 2 merupakan ragam atau varians, XI adalah data ke I, X bar adalah rata-rata hitung, N adalah banyak data, dan FI itu adalah frekuensi data ke I. Untuk simpangan baku atau deviasi standar merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan notasi S. Untuk data tunggal, akar dari jumlah XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N.
Untuk data kelompok, akar dari jumlah FI dikali XI min X bar kuadrat dibagi FI. Dengan keterangan juga masih sama seperti tadi, yaitu S itu merupakan simpangan baku, kemudian XI data ke I, X bar itu adalah rata-rata hitung, N banyak data, FI frekuensi data ke I. Untuk contoh soal bisa kita lihat di sini. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Yaitu datanya di sini adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 6. Baik, kita lihat ini rataan atau X bar. Ini adalah semua data ya kita masukkan. 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambah 6 dibagi 6. Hasilnya adalah 6 ya. Ini untuk rataannya. Kemudian yang berikutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah jumlah dari harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N ya. Maka kita masukkan nilainya XI yang pertama adalah 4 dikurangi 6, ini adalah min 2, harga mutlaknya adalah 2. Kemudian ditambah dengan yang kedua 5 dikurangi 6 min 1, harga mutlaknya adalah 1. Yang ketiga ini adalah 6 dikurangi 6, 0 ya. Harga mutlaknya tetap 0. Kemudian yang berikutnya 7 dikurangi 6, 1 ya, harga mutlaknya tetap 1. Kemudian yang berikutnya lagi 8 dikurangi 6, 2, harga mutlaknya tetap 2. 6 dikurangi 6, 0, harga mutlaknya 0. Sehingga dijumlahkan di sini 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 0 itu adalah 6. Dibagi 6 maka nilainya adalah 1 untuk simpangan rata-ratanya. Kemudian yang berikutnya ragam ya. Ragam ini adalah jumlah dari XI min X bar kuadrat dibagi N ya. Jadi tadi nilainya sudah kita dapatkan ya. Ini 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 0 ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 0 kuadrat. Kemudian dibagi 6 maka nilainya 1,67. Itu untuk ragamnya. Kemudian yang terakhir untuk simpangan baku itu merupakan akar dari ragamnya, yaitu akar dari 1,67 sehingga hasilnya 1,29. Nah, ini untuk contoh permasalahan di data tunggal. Berikutnya untuk contoh soal pada data kelompok. Tentukan simpangan baku dari data berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi ya, dengan interval 21 sampai 25 ada 2, 26 sampai 30 ada 8, 31 sampai 35 ada 9, 36 sampai 40 ada 6, 41 sampai 45 ada 3, dan 46 sampai 50 ini ada 2. Nah, untuk menentukan simpangan baku, kita lihat penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, dari tabel distribusi frekuensi yang ada, kita kembangkan. Di sini tadi ada interval dan ada FI. Kemudian kita ambil nilai tengah dari interval atau XI ya. Kemudian yang berikutnya kita kalikan FI dikalikan XI-nya. Kemudian di sini adalah harga dari nilai XI min X bar. Kemudian ini kita kuadratkan. Kemudian ini kita kalikan antara FI dengan XI min X bar kuadrat. Nah, kita lihat di sini XI untuk interval yang pertama dari 21 sampai 25 ini adalah 23. Yaitu 21 ditambah 25 dibagi 2 ya, dan seterusnya sama. Nah, ini FI ini ada di soal. Kemudian ini perkalian dari FI dan XI, jadi kita kalikan 23 dikalikan 2, 46
ya, untuk yang berikutnya sama. Kemudian XI dikurangi X bar. Nah, untuk XI ini adalah 23. X barnya adalah rata-ratanya, jadi kita lihat rata-ratanya di sini adalah 34 ya. Untuk rata-rata adalah FI dikalikan XI ya, dibagi dengan FI ya, hasilnya 34. Nah, kemudian kita kurangkan, jadi ini XI nya 23 dikurangi 34 adalah min 11, dan seterusnya sama. Kemudian berikutnya dikuadratkan. Kalau sudah dikalikan dengan FI nya tadi ya, maka hasil akhirnya di sini adalah, atau jumlah ini hasilnya 1270. Nah, kalau sudah kita peroleh ini, maka kita bisa menentukan dari simpangan baku, yaitu simpangan baku sama dengan akar dari FI kali XI min X bar kuadrat ya, jumlahnya, sehingga kita ambil jumlahnya saja 1270 dibagi dengan FI nya, yaitu jumlahnya saja, sehingga di sini 30 ya, maka hasilnya adalah akar dari 42,33 atau diakarkan hasilnya 6,51. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.